Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman. Nomor MPM 200401031. Prodi Manajemen. Dosen pengawas Habil Ikhwana SEMM. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertemuan keempat, yaitu tentang unsur-unsur lingkungan bisnis. Unsur-unsur lingkungan bisnis ini ada 5 macam yang mempengaruhi aktivitas bisnis, yaitu 1. Lingkungan fisik. Hal yang meliputi yaitu tanah, iklim, udara, air, dan infrastruktur. 2. Lingkungan perekonomian. Lingkungan perekonomian merupakan tentang sistem pasar yang dimana sumber-sumber tersebut diolah dan diproduksi dan distribusikan barang dan jasa. 3. Lingkungan pemerintah. Tidak sedikit bantuan pemerintah yang diberikan di bidang bisnis untuk mengembangkan usaha kecil maupun perusahaan besar yang diatur pemerintah, misalnya meningkatkan fasilitas dan prasarana yang dibangun di daerah-daerah seperti jalan tol, pembangkitan tenaga listrik, dan lain-lain. 4. Lingkungan hukum. Lingkungan hukum adalah latar belakang hukum dan peraturan yang dimana perusahaan menjalankan operasinya, termasuk masalah etika. 5. Lingkungan internasional. Menyangkut hubungan-hubungan internasional dengan negara-negara lain dan perusahaan-perusahaan asing, aliran dana di luar negeri untuk membiayai impor pemasukan ke dalam negeri dari hasil ekspor, pembayaran internasional, dan perusahaan multinasional dalam menunjang perkembangan bisnis di Indonesia. 1. Apa itu lingkungan fisik? Lingkungan fisik itu terdiri dari 2, yaitu positif dan negatif. Di sini saya akan membahas pertama, itu positif. Pengaruh-pengaruh perusahaan yang termasuk keadaan sifat positif ialah terdiri infrastruktur dan tersedia pada satu daerah di mana perusahaan melakukan aktivitas. Contohnya bangunan besar yang ada di kota, perusahaan, bandara, dan lain-lain. Sistem transportasi merupakan bagian penting dalam lingkungan fisik. Memungkinkan barang-barang dan materi dapat didistribusikan di negeri ini dari daerah yang cukup ke daerah yang kekurangan. Misalnya pengiriman rokok di Jawa, ya kan? Didistribusikan ke daerah-daerah yang ada di Indonesia. Perlistikan telah memberi positif dalam perkembangan bisnis untuk rumah tangga seperti AC, lemari es, komputer, dan lain-lain. Komunikasi sangat berperan penting dalam aktivitas bisnis, di mana dengan adanya teknologi yang canggih seperti HP mempermudahkan orang-orang untuk berkomunikasi dengan orang jarak jauh. Internet mempermudahkan orang-orang dalam mencari informasi. 2. Ini tentang lingkungan fisik negatif. Lingkungan fisik negatif ada 3 faktor yang mempengaruhi lingkungan fisik. 1. Meningkatnya konsentrasi penduduk. 2. Perkembangan teknologi baru. 3. Kemakmuran ekonomi. Termasuk pembahasan yang kedua, yaitu lingkungan perekonomian. Lingkungan perekonomian, masyarakat dapat digolongkan dalam salah satu sistem perekonomian, yaitu kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. 3 sistem ini sangat berkaitan dengan lingkungan perekonomian. Kasus pada sistem kapitalisme, unsur-unsur yang pengaruh bisnis, yaitu kapitalisme yang cukup besar, perdagangan bebas, motif manajer keuntungan, sistem barang bebas, infrastruktur, sumber daya alam, dan modal tenaga kerja.
Termasuk nomor 3 yaitu lingkungan hukum. Kegiatan perusahaan dalam hukum, sehingga faktor hukum mempengaruhi keputusan serta transaksi dalam perusahaan Indonesia. Ada 2 hukum sumber utama, yaitu yang satu hukum tertulis, dikenal dengan prinsip yang terutama pada keputusan-keputusan pengadilan untuk diikuti dan dijadikan pegangan suatu kasus. 2. Hukum tertulis berupa undang-undang dan peraturan-peraturan yang dinyatakan secara tertulis atau formal. Dengan hal ini, manajer harus mengambil kebijakan yang tidak bertentangan dengan hukum. Pada prinsip hukum digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu hukum publik, mengatur pada masa-masa kepentingan dan keamanan umum aturan-aturan, yaitu hukum tentang negara, hukum tentang pidana. Cukup privat, mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan seseorang dan kelompok masyarakat. Yang termasuk hukum ini adalah hukum perdana, hukum dagang. Termasuk pembahasan nomor 4 yaitu lingkungan pemerintah. Pemerintah baik di negara-negara kapitalis, sosial mau komunitas sangat berperan dalam aktivitas-aktivitas perusahaan di negara komunis. Perusahaan-perusahaan dimiliki oleh negara dan tidak perusahaan yang dimiliki oleh warga negara. Di negara kapitalis, pengaruh pemerintah terhadap bisnis tidak selalu, karena hal ini sangat tergantung pada bentuk pemerintahnya. Kita masuk nomor 5, lingkungan internasional. Lingkungan ini meliputi negara dan dunia. Keadaan perekonomian menjadi saling berpegangan dan saling bertanggungan. Pada masalah-masalah internasional, beberapa negara maju seperti Amerika dan Jepang untuk melayani konsumen seluruh Indonesia. Kondisi perekonomian internasional dari satu negara dapat diketahui dalam neraca pembayaran, yaitu jalan untung negara X dan Y. Apabila impor lebih besar pada ekspor, maka keadaan negara tidak menguntungkan. Dalam lingkungan ini ada hal yang harus diketahui, yaitu perusahaan multinasional yang kegiatan pokoknya meliputi usaha-usaha pengolahan manufaktur setidaknya pada 2 negara. Contohnya perusahaan multinasional di Indonesia, Coca-Cola, LG, KFC, dan lain-lain. Cara-cara pembayaran internasional yaitu hasil ekspor, pembayaran tunai, piutang atau kredit, dan banyak lain. Ini dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.